Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini kembali mempertemukan kita dalam materi mata kuliah agama Islam. Kawan-kawan mahasiswa semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga keimanan itu terasa enak, terasa indah di dalam hati kita. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seorang rasul yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berislam dengan baik. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pokok-pokok keimanan, pokok-pokok keislaman dan ihsan serta tanda-tanda kiamat. Nah, pertanyaannya itu menjadi dasar penopang dari agama kita. Nah, kawan-kawan mahasiswa semuanya, hari ini kita akan membahas tentang materi urgensi perbaikan akidah bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Kawan-kawan mahasiswa semuanya, kita sudah lama berislam, mungkin ada yang dari kecil, ada yang dari lahir, ada yang memang Islamnya keturunan dari orang tua, dan ada juga yang Islamnya mungkin pilihan pribadi. Setelah dewasa dia mempelajari agama-agama, kemudian dia menemukan ternyata Islamlah yang paling baik. Nah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah mengulas permasalahan ini di dalam sebuah kitab kecil yang berjudul Limazal Islam, atau artinya adalah kenapa saya berislam. Nah, memang kondisi kita seperti itu. Banyak yang Islam itu mengalir saja, mengalir karena memang keturunan Muslim, kakeknya Islam, kakeknya lagi itu Islam, ayahnya Islam, ibunya Islam, lalu kemudian dia lahir menjadi seorang yang Islam. Diajarkan agama Islam dari kecil dengan lingkungan dan kebiasaan serta adat istiadat yang kebiasaan itu adalah kebiasaan orang-orang Islam. Nah, karena kondisi yang kebanyakan kita ini Muslim, karena keturunan, akhirnya apa? Kita merasakan bahwasanya Islam kita itu tidak kokoh. Keislaman yang ada pada diri kita itu tidak sangat kuat menghunjam di dalam dada. Nah, buktinya apa? Buktinya masih ada di antara kita yang lalai sholatnya, lalai puasanya, gitu ya. Sering meninggalkan perintah Allah, padahal perintah Allah itu harus dikerjakan. Yang harus ditinggalkan itu adalah larangan-larangan Allah. Semua yang dilarang Allah ya tinggalkan. Semua yang diperintahkan dikerjakan. Itu aja indahnya Islam itu. Jadi sangat mudah mengajarkan atau mengamalkan syariat-syariat Islam itu. Nah, karena kita yang Islamnya tadi adalah Islam yang keturunan dan banyak melalaikan dari syariat-syariat Islam, mungkin di antara kita masih ada yang merokok gitu ya. Masih ada yang pacaran, masih ada yang ya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Jangan sampai keislaman kita itu hanya keislaman sekedar menjadi orang Islam karena ayah kita Muslim, karena ibu kita Muslim, karena keluarga besar kita semuanya Islam. Akhirnya kita ya sekedar ya beragama Islam. Kenapa Islam? Karena keturunan Islam, gitu aja alasannya. Nah, oleh karena itu materi kita hari ini adalah memperbaiki akidah bagi pribadi kita sebagai seorang Muslim. Akidahnya dulu yang diperbaiki ya. Materi yang pekan lalu itu kan materi tentang tauhid, tentang akidah. Bagaimana kita mengenal keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Quran surat Al-Ikhlas. Nah, kalau hari ini kita membahas kenapa pentingnya memperbaiki akidah
bagi diri kita, bagi seorang individu, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Yang pertama, memperbaiki akidah dari sisi individu. Nah, memperbaiki akidah dari diri kita, seorang individu, seorang personal, seorang muslim, pribadi muslim, kita harus meyakini yang pertama sekali itu kita perbaiki apa? Harus meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta. Itu nomor satu ya. Jadi untuk memperbaiki individu, yang pertama kali kita kerjakan apa? Meyakini bahwasanya Allah lah pencipta alam semesta. Jadi alam semesta ini semuanya Allah yang menciptakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, misalnya ya dalam Al-Qur'an, atau dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah yang menceritakan bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kita harus yakin tuh Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah pula yang menjaganya. Ini kewajiban kita. Jadi meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta semuanya. Semuanya Allah yang ciptakan. Tidak ada satu apapun yang ada di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan hari ini adalah merupakan hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam semesta. Maka kewajiban kita apa? Kewajiban kita meyakininya. Allah yang menciptakan alam semesta. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Gitu ya. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, sembahlah Allah yang merupakan Tuhanmu. Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sudah menciptakan kalian semua dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kita harus mengingat Allah pencipta kita. Karena diri kita yang sempurna ini, mata kita yang mampu melihat semuanya, telinga kita yang mampu mendengar suara-suara yang indah, otak kita yang bisa menerima dan menalar semua yang terjadi di alam semesta, dan seterusnya. Tubuh kita yang luar biasa ini baru tubuh kita ya. Belum lagi alam semesta yang lainnya, melihat alam sekitar, indahnya kicauan burung misalnya, indahnya pemandangan alam semesta, air sungai yang mengalir, air yang terjun dari atas bukit, hutan-hutan, dan seterusnya, keindahan-keindahan alam semesta, atau keindahan-keindahan hasil cipta karya pikiran manusia, itu juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, menyadari Allah yang maha tinggi, Allahu a'la. Kita kan sering mengatakan Allahu ta'ala a'lamu bishawab. Allah yang maha tinggi, yang maha mengetahui tentang segala hal kebenaran. Jadi meyakini bahwasanya Allah yang maha tinggi. Fata'alallahul malikul haqq. Dalam surat Al-Mu'minun dikatakan, Fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabb. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Gitu ya. Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Surat Al-Mu'minun ayat 115-nya, afasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ini yang diajarkan kepada kita tentang maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah maha menciptakan alam semesta. Jadi apakah kamu mengira, afahasibtum annama khalaqnakum, bahwasanya kami menciptakan kamu abatha, secara main-main, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan pernah dikembalikan kepada kami. Itu pertanyaan Allah pada kita ya. Pertanyaan penting itu untuk dijawab, bahwasanya
Apa benar kita ini diciptakan hanya untuk senda gurau, main-main, sandiwara gitu ya. Nah, ayat yang mengatakan kita ini laibun walahwun itu artinya apa? Laibun walahwun itu banyak orang yang menganggap kehidupan itu hanya sekedar permainan, tempat senda gurau dan seterusnya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan pernah dikembalikan kepada kami, kata Allah. Fata'alallahul malikul haq. Maka maha tinggi Allah al-malikul haq, yang maha memiliki segalanya. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang memiliki arsy yang mulia. Itu yang kedua ya. Jadi meyakini Allah yang maha tinggi. Harus yakin kita bahwasanya Allah yang maha segalanya. Kalau Allah sudah menciptakan berarti Allah maha segalanya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, yang memberikan takdir kepada kita, yang menciptakan dengan segala takdir ketentuan-ketentuannya, dan yang nanti akan memberikan ampunan kepada kita sehingga memasukkan kita ke dalam surga-surganya insya Allah. Lalu yang ketiga bahwasanya Allah lah, kita harus meyakini bahwasanya Allah lah yang menurunkan Rasul, menurunkan kitab-kitabnya dengan tujuan untuk apa? Untuk mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 36 dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Dan telah kami utus dalam setiap umat itu rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut, agar para rasul itu memberikan peringatan, memberikan pengajaran agar mereka umat-umatnya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Taghut itu adalah segala sesuatu yang mencondongkan kita kepada keburukan. Faminhum man hadallah, dan di antara umat-umatnya itu ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah, dan sebagian lagi pasti ada yang berada dalam kesesatan. Nah, sama kayak kita belajar hari ini, kita sudah mengatakan agama kita Islam gitu ya, tapi ada orang Islam itu yang sholat, ada juga yang tidak sholat. Ada orang Islam itu yang berpuasa, ada juga yang tidak berpuasa. Orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang membayar zakat, orang yang menjalankan seluruh syariat-syariat Allah, orang-orang yang menjauhi seluruh maksiat-maksiat kepada Allah, itu adalah orang yang diberikan hidayah gitu ya. Kayak kita hari ini masuk, kita diberikan hidayah oleh Allah. Dan orang-orang yang meninggalkan seluruh perintah Allah lalu mengerjakan maksiat kepada Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, mengerjakan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah, merekalah orang-orang yang diberikan kesesatan. Maka kita kalau baca surat Al-Fatihah itu kan mengatakan apa? Kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Lalu apa? Kita ucapkan ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami sirat, jalan yang lurus, jalan-jalan orang yang beriman, jalan-jalan orang-orang yang Engkau beri hidayah. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan hidayah itu adalah jalan yang nikmat, jalan yang memang diberikan oleh Allah kenikmatan. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya. Bukan pula jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Itu kan doa kita hari-hari dalam membaca surat Al-Fatihah. Lalu yang keempat, kita harus meyakini bahwasanya tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk mengenal Allah. Gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan golongan jin dan golongan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepada
Allah. Itu yang keempat ya. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Allah tidak minta kepada kita itu rezeki, karena yang memberikan rezeki itu Allah, bukan kita yang memberikan rezeki kepada Allah. Allah tidak minta makan dari kita, karena yang memberikan makan kita itu adalah Allah, bukan sebaliknya, bukan kita yang memberikan makan kepada Allah. Hanya Allah yang memberikan kepada kita nikmatnya, kesehatannya, makan kita, rezeki kita, semuanya Allah yang ngasih. Kalau Allah sudah cabut nikmat itu, mau makan kita tidak bisa, hilang selera makan, mau makan muntah lagi karena sakit, mau makan apa aja tidak bisa karena Allah sudah cabut kenikmatannya. Orang sakit gula tidak bisa makan nasi, orang kolesterol tidak bisa makan daging dan seterusnya. Allah cabut kenikmatan sehatnya itu. Maka yang meminta itu kita, bukan Allah. Yang ingin menyembah itu kita, bukan Allah. Kenapa kita menyembah Allah? Karena rasa syukur kita sudah diberikan kenikmatan, sehat. Kalau kita diberikan sakit, maka semoga sakit-sakit itu menjadikan penghapus dosa-dosa kita, seluruh dosa-dosa yang sudah kita kerjakan selama ini. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi rezeki dan yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Nah, ini yang nomor 4. Lalu yang nomor 5 apa? Meyakini bahwa orang beriman yang taat akan masuk surga dan orang-orang yang kafir akan masuk neraka. Ini harus yakin kita bahwasanya surga itu diperuntukkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa disebut orang-orang beriman? Karena orang-orang beriman ini ada di setiap masa, bukan hanya sekedar muslim. Gitu ya. Orang yang beriman kepada Nabi Adam, anak-anak cucunya ya. Orang yang beriman kepada Nabi Nuh, sebagai umat Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya. Semua nabi mempunyai pengikutnya, dan mereka-mereka orang yang sudah beriman kepada para rasul pasti akan masuk Islam. Nabi Muhammad mengatakan semua orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Cuman beda cara masuknya. Gitu ya. Ada yang masuk lancar, kencang masuknya, ada yang masuknya pelan gitu jalannya. Ada juga yang pas jalan di sirat itu jatuh masuk neraka. Ada pula yang apa? Yang nanti dicuci dulu dosa-dosanya di neraka baru masuk surga, tapi pasti masuk surga bagi orang-orang yang beriman. Gitu ya. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir untuk individu ini meyakini bahwasanya manusia yang melakukan perbuatan baik dan buruk itu atas kemauannya sendiri. Jadi kita diciptakan punya apa? Punya rasa ingin, punya keinginan, punya kemauan. Baik dan buruk itu sudah ada di otak kita. Gitu ya. Dalam surat Asy-Syams itu dikatakan apa? Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa-jiwa yang sudah disempurnakan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah sudah mengilhamkan kepada diri kita, ini otak kita ini, hati kita, otak kita, semuanya sudah bisa memikirkan mana baik, mana buruk. Merokok itu baik apa enggak sih? Ternyata merokok itu cuman ngisap asap aja, enggak ada manfaatnya. Orang lain terganggu karena asapnya, paru-paru rusak dan seterusnya. Berarti kalau dia merusak badan baik enggak? Enggak baik, tinggalkan. Harusnya begitu kalau berpikir. Tapi ini penganut mazhab orang anti rokok ya. Kalau orang yang merokok kan belum tentu pula kan. Nah, ini didiskusikanlah secara baik-baik gitu ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita paham nih mana baik mana buruk, tapi kadang kita milih yang baik, kadang kita milih yang buruk. Nah, itu pilihan kita. Mana yang kita pilih? Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang sudah mensucikannya, mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya, mensucikan perbuatannya. Artinya apa? Mensucikan perbuatan, pikiran, hati itu karena apa? Karena Allah sucikan hatinya, atau karena dia ingin mensucikan hatinya untuk mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang sudah mensucikan dirinya, wa qad khaba man dassaha,
dan merugilah orang-orang yang mengotorinya, mengotori jiwanya dengan kemaksiatan, mengotori jiwanya dengan meninggalkan perintah-perintah Allah. Allah perintahkan kepada dia untuk sholat, dia tinggalkan sholat, kotor hatinya. Allah perintahkan kepada dia untuk puasa, sholat, zakat, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada orang tua, lalu dia tinggalkan semua perintah itu, kotor hatinya, kotor jiwanya. Maka kata Allah, qad aflaha, beruntung orang yang membersihkannya, wa qad khaba, dan merugi orang yang mengotori jiwanya. Nah, ini 6 kewajiban bagi kita untuk memperbaiki individu kita, akidah kita. Allah yang menciptakan alam semesta yang pertama. Yang kedua, Allah yang maha tinggi. Yang ketiga, tujuan Allah menciptakan tujuan dalam mengutus Rasul, nabi-nabi dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, Allah pasti punya tujuan dalam menciptakan manusia itu. Allah tujuannya apa? Hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cari kaya, bukan cari sukses, tapi menyembah kepada Allah. Sukses itu hasil, gitu ya. Bahagia itu juga hasil dari perjalanan kita, dari proses kita gitu. Kaya itu juga bagian dari proses gitu. Jadi bukan kayanya, bukan suksesnya, bukan bahagianya, tapi apa? Kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu beribadah dengan baik, itulah kebahagiaan, itulah kekayaan, itulah kecintaan kita kepada Allah. Lalu apa? Orang yang taat akan masuk surga, orang yang tidak taat akan masuk neraka. Nah, yang keenam apa? Yakin bahwasanya kehendak itu mutlak pilihan dari manusia. Nah, ini kewajiban memperbaiki akidah dari sisi individu. Lalu bab yang kedua kita pembahasan hari ini adalah memperbaiki akidah bagi keluarga kita. Nah, tadi individu, sekarang keluarga. Kenapa penting memperbaiki akidah keluarga? Ya jangan masuk surga sendirilah. Masuk surga itu ajak-ajak lah keluarga gitu ya. Jangan dikapling untuk sendiri. Mau bikin rumah cantik sendiri, keluarga yang lain tidak diajak, kan tidak bisa. Gitu ya. Kalau mau berbuat baik, ya ajak orang rame. Keluarga kita yang paling penting, ajak dulu. Maka kita kan diperintahkan itu apa? Diperintahkan untuk mengajak keluarga dulu yang paling baik. Mengajak diri kita tadi udah ya. Kalau mau berbuat baik itu ajak diri kita dulu. Pentingkan diri kita dulu. Lalu kalau udah diri kita baik atau dalam proses mencari kebaikan, ajak keluarga kita. Gitu ya, ajak saudara kita, ajak adik-adik kita, abang-abang kita, kakak-kakak kita, orang tua kita, ajak dengan cara yang baik. Tentu ngajak orang kepada kebaikan, caranya juga harus baik. Tidak bisa kita baru sholat sehari 2 hari, baru ngaji sehari 2 hari, langsung ada keluarga kita tidak sholat, haram tuh, masuk neraka tuh, akan bahaya. Tidak boleh begitu. Kalau sudah merasa baik, oh enak ya sholat itu, nikmat sholat itu. Kalau udah merasakan nikmat sholat, ajak. Kalian mau senang tidak bahagia? Apa mau senang tidak bahagia? Mau senang tidak hidupnya? Mau bahagia enggak? Feeling selama hidup itu gimana rasanya bisa bikin bahagia? Ya ajak sholat tadi, kalau mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan, ajak keluarganya sholat. Oh ternyata membaca Al-Quran itu indah, ya ajak keluarganya untuk membaca Al-Quran. Maka karakter seorang muslim itu setelah dia memperbaiki dirinya atau dalam proses memperbaiki diri, ajak keluarganya. Dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 dari ayat 213 sampai 215 dikatakan apa? Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzibin. Dan janganlah kamu menyeru untuk menyembah Tuhan selain Allah, dan penyebab kamu termasuk orang-orang yang diazab. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, karib kerabat gitu ya. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Gitu ya. Jadi kalau kita menyeru orang-orang, maka serulah kepada kebaikan. Mengajak keluarga kita, ajaklah kepada kebaikan. Penting itu.
Nah, lalu bagaimana cara memperbaiki diri kita atau memperbaiki keluarga kita? Yang pertama, ada tanggung jawab sebelum pernikahan. Sebelum menikah nih, kita ya mahasiswa, kawan-kawan semuanya yang masih lajang semua kan, masih bujangan, masih gadis gitu ya. Ini penting. Yang pertama apa? Sebelum menikah itu kita harus punya niat untuk menikah. Niat untuk menikah ini apa? Menjalankan perintah Allah. Jauhi pacaran. Pacaran itu apa sih? Kalau untuk mengenal, saling mengenal bisa dengan ta'aruf. Ta'aruf itu apa sih? Ta'aruf itu kan proses saling mengenal. Saling mengenal ya caranya bisa lewat keluarga. Keluarga kita ada kenal dengan keluarga yang baik, ya silahkan. Kawan sekolah misalnya, kawan kuliah selama 4 tahun kuliah, kenal dia dengan baik, orangnya sholat, ngajinya bagus, itu kan proses mengenali juga. Jadi nggak perlu pacaran, di kelas biasa aja gitu, tengok dia, oh baik ya, oh dia sholat ya. Sama kawan baik nggak, omongannya gimana, dan seterusnya. Oh ternyata dia orang yang menjaga dirinya. Nah, itu udah berkenalan itu. Jadi nggak perlu proses antar jemput jadi tukang ojek tiap hari, jagain anak gadis orang, jagain jodoh orang, nggak perlu gitu ya. Nah itu harus ada niat mau menikah. Yang kedua, memilih pasangan yang baik. Nabi itu punya apa namanya, punya teorinya itu tunkahul mar'ah li arba', nikahilah wanita itu karena 4 hal. Yang pertama apa? Li jamaliha, lihatlah cantiknya. Perempuan lihat laki-laki, lihat ganteng enggak? Kira-kira cocok enggak dia sama kita? Kalau kita jalan sama dia, minder enggak kita? Gitu ya. Jangan-jangan nanti disangka itu jalan sama siapa? Pembantu. Kan gitu enggak enak kita ya. Jalan sama siapa? Supirnya. Kan enggak enak kita. Nah, maka kita harus apa? Memilih pasangan itu penting. Li jamaliha kata Rasul. Yang kedua apa? Lima liha, karena hartanya. Hartanya itu ya pandanglah diri kita. Jangan cari pasangan yang kaya sementara kita tidak kaya. Jangan cari pasangan yang yang miskin sementara kita kaya gitu. Jangan sampai begitu. Ya yang cocok lah, yang pantas. Kalau memang dia miskin, jangan sampai nanti kita menghardik dia karena kemiskinannya. Maklum lah orang kampung, orang miskin selama ini ya payah hidup kayak gini, tidak pandai hidupkan mesin cuci, tidak pandai buka kulkas, akan terjadi penghinaan. Tidak boleh. Nah, lihat hartanya. Atau kaya banget sih, sok banget sih, makan mau di restoran, GoFood tiap hari gitu misalnya, dan seterusnya lah. Sok kaya banget sih, udahlah hidup biasa aja. Itu kan kalau kita yang miskin begitu pula pendapatnya kepada orang kaya, merasa sok gitu orang kaya itu. Jangan sampai begitu. Jadi memilih pasangan itu lihat 5 lihat hartanya, cocok enggak, pantas enggak untuk kita. Yang ketiga apa? Kata Rasul, lihasabiha, lihat keturunannya. Kata orang Indonesia itu bibit, bebet, bobot. Lihat bibitnya dari orang keluarga yang baik-baik nggak? Kira-kira cocok nggak keluarganya untuk kita? Nah itu penting tuh. Lalu yang terakhir, lidiniha kata Nabi. Karena agamanya, lihat pandai ngaji ndak, pandai sholat ndak. Jangan nanti berumah tangga pandainya minta duit aja tiap hari, sholat ndak pandai, ngaji ndak pandai, dan seterusnya. Ini kan berbahaya. Maka pilih pasangan. Lalu kata Nabi menguatkan fasfar bizatidin, pilihlah karena agamanya. Taribat yadaka, maka engkau akan selamat. Artinya apa? Dari 4 kriteria tadi pilih yang terbaik agamanya, bukan terbaik cantik wajahnya, ganteng wajahnya, enggak. Bukan karena hartanya yang paling baik, enggak. Bukan karena keturunannya, enggak, tapi karena faktor agamanya. Lalu yang terakhir, berhati-hati dalam menjaga diri dan keluarga. Itu tanggung jawab kita sebagai individu sebelum menikah. Berhati-hati dalam menjaga diri dan keluarga itu gimana? Ya tadi enggak usah pacaran. Karena pacaran itu dekat kepada zina. La taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang fahish, perbuatan yang buruk, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Pacaran itu kan mendekati zina. Kok bisa mendekati zina, Pak? Ya iyalah. Hari ini kenalan, besok DM, WA, kirim pesan dan seterusnya. Habis itu janjian ketemuan, nongkrong di kafe.
bicara-bicara, besoknya jemput jadi tukang ojek, pegang-pegangan tangan, peluk-pelukan, dah mulai dekat zina dan seterusnya. Akhirnya apa, zina-zina yang kecil dikerjakan dan akhirnya bisa mendekati zina yang besar. Ini kan berbahaya nih. Jaga diri kita, jangan sampai kita mendekati zina. Lalu ada tanggung jawab apa dalam pernikahan. Tadi tanggung jawab sebelum pernikahan, ada tanggung jawab dalam pernikahan. Gimana tanggung jawab dalam pernikahan? Ya bergaul dengan yang baik, dengan baik kepada pasangannya. Muasyarah bil ma'ruf bahasanya dalam Islam itu. Berbuat baik dengan pasangan. Nah, gimana caranya? Ya berkata yang lembut, dengarkan ketika berbicara, gitu ya, mengerti dengan kondisi pasangan, jangan mau enaknya aja, pasangan yang lain sibuk bekerja mencari duit dan seterusnya. Terus yang kedua, tanggung jawab dalam pernikahan itu punya visi keluarga. Visinya apa? Visi keluarga yang Islami, masuk surga, keluarga yang Qurani, menghafal Quran misalnya. Terus pikiran, semangat dan emosi itu harus dijaga semuanya. Dan yang terakhir, tanggung jawab dalam keluarga itu apa? Hubungan yang berlandaskan dengan syariat Islam. Jadi hubungan suami istri, hubungan ayah dengan anak itu harus berlandaskan syariat Islam. Gimana anak bisa hormat dengan orang tua, gimana orang tua sayang dengan anak, gimana pendidikan anak, gimana mencari rezeki yang halal. Rezeki yang dibawa ke rumah itu harus rezeki yang halal dan seterusnya. Nah, lalu apa tanggung jawab suami istri dalam mendidik anak? Ini dalam memperbaiki keluarga. Lalu yang terakhir dalam pembahasan ini adalah memperbaiki akidah masyarakat. Gimana cara kita memperbaiki akidah masyarakat? Kalau tadi udah akidah keluarga, lalu bagaimana memperbaiki akidah masyarakat? Ada 6 prinsip dalam memperbaiki akidah masyarakat. Yang pertama, asas akhlak. Akhlak kita harus akhlak yang Islami. Akhlak masyarakat itu harus yang Islami. Gimana pergaulan kita? Kan hari ini sering dengar itu ya, kalimat-kalimat yang buruk ya, kalimat-kalimat yang jelek. Contoh kayak anak-anak muda zaman sekarang lah, main bola. Main bola ndak dikasih bolanya mencarut dia. Kena tendang kakinya mencarut dia. Apalagi manggil kawannya dengan panggilan yang jelek, manggil nama binatang lah. Pokoknya jelek panggilannya. Itu kan kebiasaan kita, itu akhlak kita itu. Maka akhlak yang seperti itu diperbaiki. Apa salahnya diganti dengan panggilan yang baik gitu ya. Manggil kawan yang laki-laki, "Uy ganteng, uy gagah, uy pintar." Nah, itu kan doa kita. "Uy anak soleh." Kan bisa aja. Tapi jangan karena bapaknya soleh kita panggil anaknya soleh. "Uy anak soleh." Itu memang nama bapaknya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi diperbaiki akhlaknya, akhlak yang Islami. Jangan sampai akhlaknya tidak Islami. Ajak sholat yuk. Ada pula orang ngajak sholat dipanggil soalim. Itu kan dah perangai kita tuh. Ada kawan yang ngajak, "Yuk ke masjid yuk. Titip doa ya." Kan itu kebiasaan kita tuh, akhlak-akhlak kita gitu ya. Maka itu harus kita jaga itu. Jangan sampai ada kawan sholat ke masjid dibilang soalim. Ada pula yang titip ya doa semoga aku dapat hidayah. Ada pula yang kayak gitu dan seterusnya. Bukan dia ingin memperbaiki diri, tapi minta tolong sama kawannya, doakan dia. Nah lalu yang kedua, asas hubungan sosial. Sosial kita gimana? Kalau berjanji ditepati, jangan sampai ingkar janji. Kalau minjem duit ya dibayar hutangnya. Kalau ngajak makan, kalau memberikan sesuatu kepada orang, berikan yang terbaik gitu ya. Dapat duit traktir kawan, apalagi mahasiswa, traktir kawannya. Tapi jangan pula sampai habis duitnya untuk mentraktir kawan sementara dia aja tidak selesai gitu ya. Terus ada asas politik. Asas yang ketiga ya dalam memperbaiki akidah masyarakat kita, politiknya harus yang Islami lah. Jangan sampai ada tindakan-tindakan korupsi, mau jadi anggota dewan nyogok, mau jadi pemimpin bupati, wali kota, gubernur itu harus sediakan mahar dan seterusnya. Itu praktik-praktik yang tidak benar. Kalau masalah demokrasi boleh tidak dalam Islam itu kan masih dibicarakan, tetapi insya Allah boleh dalam Islam demokrasi itu ya. Kenapa? Karena asasnya kan musyawarah. Masyarakat sebanyak ini 260 juta jiwa ini, kalau mau semuanya diajak musyawarah kan susah. Makanya pakai pemilihan. Pemilihan itu bagian dari musyawarah kita, ikhtiar musyawarah kita gitu ya. Lalu nanti ada
asas ekonomi kita gitu ya. Hubungan jual beli kita, perdagangan kita, yang didagangkan harus yang baik-baik, yang dijual beli harus yang baik-baik. Jangan bikin tempat judi, jangan bikin tempat prostitusi, tapi bikin tempat-tempat yang baik gitu ya. Tempat-tempat kunjungan yang baik, wisata yang halal misalnya, jual beli yang halal misalnya. Banyak kan jual beli yang halal, baju, celana, HP, elektronik, semuanya itu halal tuh, yang boleh-boleh. Lalu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini asas pergaulan di masyarakat kita. Bagaimana kita bisa menyeru kepada berbuat baik dan mencegah perbuatan yang buruk. Ada kawan-kawan kita yang mau buat buruk, ya kita larang lah, gitu ya. Ada kawan-kawan kita yang suka manggil kawannya dengan kalimat yang buruk gitu, kayak tadi ya, dalam akhlaknya, ya kita ingatkan, janganlah panggil kawan kayak gitu. Panggilan itu doa, kita doakan yang baik. Anak soleh, woi pintar, gitu ya. Pintar, semoga sukses ya, gitu, dan seterusnya. Memperbaiki pemahaman terhadap jihad fisabilillah. Jihad ini kan banyak macamnya. Jihad yang tertinggi itu berperang itu kan ada syarat dan kondisinya. Tapi jihad yang paling banyak yang harus kita laksanakan itu salah satu diantaranya apa? Menuntut ilmu, mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, itu juga jihad. Menghindari diri dari berbuat buruk dan maksiat itu jihad juga. Maka makna jihad itu harus diperluas. Memang yang paling tinggi itu berperang kalau kondisinya sedang berperang. Kalau kondisinya kayak kita sekarang, aman, damai, Indonesia Raya ini kan aman, damai, tentram, hidup enak, berpolitik enak, berekonomi enak, semuanya enak lah pokoknya di Indonesia ini. Ya udah, kalau masalah kecil-kecil, ada masalah kecil-kecil ya diselesaikan dengan baik-baik. Bikin KTP tidak selesai ya kunjungi dinasnya, selesaikan dengan baik-baik. Apalagi ada masalah birokrasi yang tidak selesai, ya selesaikanlah dengan baik-baik, gitu ya. Jangan pula tiba-tiba jihad gara-gara itu kan, perang pula, diperanginya pula, tidak boleh. Memang yang paling tinggi itu berperang, tapi ada kondisinya, ada syaratnya. Jangan sampai makna jihad itu dipersempit hanya pada perang saja. Padahal menuntut ilmu itu juga, man kharaja fi talabil ilmi, fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia dalam fisabilillah, dalam kondisi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 6 pokok prinsip dalam memperbaiki akidah masyarakat. Jadi, kawan-kawan mahasiswa semuanya, tadi sudah kita bahas bagaimana memperbaiki individu, ada 6 hal. Kemudian ada memperbaiki keluarga, bagaimana sebelum perkawinan, komitmen kita ketika dalam perkawinan, dan bagaimana komitmen mendidik anak, lalu bagaimana komitmen kita memperbaiki akidah masyarakat kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Semoga kawan-kawan semuanya sukses, berkah ilmunya, bermanfaat kegiatan hari-harinya, dan bisa membuat tugas resume dengan yang baik lalu dikumpulkan di e-learning. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.